Hamdan wa syukrulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para penonton, para musyahidun dimanapun berada, pada subuh yang ke-12 hari ini qadarullah kita jumpa kembali pada tayangan rekaman video subuh ini. Adapun yang akan kita bahas pada kesempatan ini tentang pentingnya mengingat pentingnya mengingat akan kematian. Dan ini banyak yang terlupakan oleh kita sebagai manusia, padahal kematian itu sesuatu yang hukumnya pasti akan terjadi kapanpun. Dan masalahnya kematian itu sangat rahasia sekali, sangat gaib sekali. Kapan terjadinya kita semuanya tidak memiliki jadwal. Kalau lahir misalnya kita tahu tanggalnya, kalau mati tidak punya karena belum terjadi kematian. Hanya yang persoalannya kematian itu tidak diberitahu sama sekali oleh Allah SWT. Dan fakta membuktikan bahwa kematian itu ada yang masih kecil, masih bayi ya. Kalau terserang penyakit dengan sababiah tertentu, atau sudah ajalnya memang jatah umurnya segitu udah meninggal. Ada yang pemuda, ada yang meninggal dunia karena terbakar, ada yang meninggal dunia karena jatuh, karena tabrakan, kegilas kereta api, dengan berbagai variasi kematian terjadi. Dan kita pun tidak tahu akan di mana, kapan kita mati. Yang jadi persoalan bahwa orang-orang beriman itu kita yakin benar, percaya benar, iman terhadap adanya hari di mana kita akan diintegrasi prestasi kita di dunia. Dan yang akan ditanya dan akan dicatat, dipersoalkan itu adalah prestasi amal, baik amal soleh maupun amal salah. Ya, jadi kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernapas pasti akan merasakan maut. Jadi zaikoh itu artinya sakit gitu. Zuku itu pasti ya, yang kesananya al-azab, rasakan siksaan ini. Salah satu dalilnya dalam Al-Quran, tadi ayat 185 ya, kullu nafsin zaikatul maut. Kemudian ada lagi dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 78. Ya, itu merupakan sebuah kepastian. Ayanama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kalian berada, kamu akan bisa terjadi kematian. Ada yang sedang bepergian, ada yang sedang sholat, geletuk maut. Ada yang di rumah sakit, melalui sakit dulu. Ya. Yang penting, ayanama takunu, dimanapun kamu berada. Yudrikumul maut, pasti kematian itu akan menemukanmu. Kemudian di surat Al-Jum'ah yang sering Pak Agus bacakan dalam sholat ya, Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaduna ila alimil ghaibi was syahadah. Qul, katakanlah, innal mautul ladzi tafiruna minhu. Katakan bahwa kematian itu yang kamu lari darinya. Semua tidak mau, tidak ada yang saya ingin cepat mati kecuali orang yang frustasi, yang mau bunuh diri. Semuanya ingin panjang umur, ya kan? Sehat. Dan ya itu tidak dimaui, tidak diharapkan kematian. Makanya kita lari dari kematian. Dengan cara apa larinya itu? Dengan cara berobat, ingin kesembuhan, ujung-ujungnya takut mati. Karena mati itu meninggalkan kelezatan dunia. Ya. Dan kemudian walau kuntum fi burujim musayyadah, meskipun kamu berada dalam benteng yang kokoh. Ya, nanti ada kisah-kisah tentang orang yang takut mati. Kemudian dia berada di sebuah benteng yang sangat kokoh sekali karena takut kematian, takut malaikat Jibril datang. Justru pada saat itulah dia menginjak binatang ya yang beracun, kemudian kakinya bengkak dan meninggal dunia dengan wasilahnya itu. Padahal dia makanan benar-benar dijaga,
agar tidak sakit, dan selanjutnya itu kisah sempalan kisah. Nah, di dalam tafsir ayat surat An-Nisa ayat 78 tadi ya, ada dalam sebuah hadis bahwa mautul pujaa rohah lil mu'minin. Kematian pujaa itu adalah yang mendadak. Kan sekarang kita musim mati yang mendadak. Ya. Sering yang mati mendadak. Ada yang mati mendadak. Yang lagi sujud, yang lagi khutbah, yang lagi pacaran, yang lagi joget di atas panggungan ada, lagi dangdutan, kalepak meninggal dunia. Itu disebut al-mautul fujaa. Macam-macam lah. Sabda Rasul, al-mautul fujaa, mati mendadak itu sebuah rohah, istirahat lil muminin, bagi orang mukmin. Artinya merupakan sebuah kebaikan. Tidak direpotkan dan tidak merepotkan orang hidupkan. Kita juga sangat berharap sebenarnya sih kematian yang mendadak itu asal dalam kondisi kita sedang amal soleh, sedang ibadah, sedang saum, sedang ibadah haji, sedang umroh, kan nikmat ya. Itu ada potensi husnul khotimah. Sedangkan wa akhadat asifalil kafir, kata Rasulullah, dan penyesalan bagi orang kafir. Mati mendadak itu kenapa disebut menyesal? Tidak sempat kita bertaubat. Ya. Itu dilawan riwayat Ahmad. Sementara itu Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa sebaik-baik orang-orang beriman adalah yang senantiasa mengingat kematian. Ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an Ibni Umar radhiyallahu anhu ma'anahu qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulun minal ansari fasallama ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya. Dari Umar radhiyallahu anhu ya, semoga keridhaan atas Abdullah dan ayahnya Umar, anahu qala, sesungguhnya dia berkata, ya, Abdullah berkata, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya ketika itu bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faja'a rajulun minal ansor, kemudian datang seorang laki-laki dari Ansor. Fasalama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian unjuk salam, assalamualaikum pada Nabi itu. Suma qala, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, ayul mu'minina afdal, ya Rasulullah, mukmin yang seperti apa yang paling baik, yang paling utama? Qala, kata Nabi, ahsanuhum huluqo, orang yang terbaik akhlaknya, yang is the best akhlaknya, itu yang terbaik, manusia yang terbaik. Qala fa'ayul mu'minina aqyas qala, kemudian Nabi, wahai Rasul, mukmin yang seperti apa yang paling cerdas, yang jenius, yang brilian itu yang seperti apa? Apakah yang gelarnya profesor, yang berpredikat cum laude, ya, dan sebagainya? Kemudian Rasul menjawab pertanyaan tersebut, aksaruhum lil mauti zikro, yaitu orang yang banyak mengingat kematian. Jadi di luar dugaan kan, jawaban Nabi, orang yang paling cerdik, yang paling cerdas itu adalah orang yang sering mengingat kematian. Kenapa? Karena memang orang jarang yang mengingat kematian. Ya. Kemudian uasanuhum lima ba'da istidak dan ulaikal aqyas, dan orang yang terbaik di antara mereka mempersiapkan diri akan kematian itu. Jadi bukan hanya sekadar ingat. Justru ingat kematian itu menjadi inspirasi, menjadi penyemangat untuk beramal soleh. Oleh karena itu, karena sering mengingat kematian, dia benar-benar full gitu untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan ibadah-ibadah yang varian itu, ya. Kemudian mereka itulah orang yang akyas. Kaisu itu kan cerdas, kalau akyas isim tabdil artinya paling cerdas. Kemudian tentang pentingnya mengingat kematian, gitu ya, dikutip dalam buku filsafat yang ditulis oleh Dr. Muhammad Abdul Rahim Azani, Rasulullah bersabda bahwa ketika kita meninggal dunia, semua amalan akan terputus. Ya. Wa qala alaihi salam, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu ila min salasin. Ya. Idza mata ibnu adam in qata'a
amaluhu illa min salasin. Ketika anak Adam mati, meninggal dunia, putus segala amalnya. Jadi tidak ada koneksitas lagi dengan Allah tentang amal itu. Udah putus, udah tidur ya. Illa min salasin. Tapi ternyata masih ada yang koneksitasnya nyambung pada Allah, yaitu 3 perkara. Yang pertama adalah sodakotin jariyah, sodakoh jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Makanya kita ketika mau belajar kan kita berdoa Allahumma fa'na bima alam tanah ya. Au waladin solihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan. Jadi 3 ya, yang ada, yang koneksinya nyambung terus ya, karena ada wifi-nya di situ. Yang pertama yang ada wifi itu sedekah jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah, apabila seseorang meninggal dunia tapi dia itu pernah mensedekah jariyah. Apa sedekah jariyah? Sedekah yang pahalanya ngalir, yang ketika si almarhum itu sudah dikubur tapi investasi dari sedekah itu terus ada. Kan semua amal sudah putus. Tapi khusus sedekah jariyah, misalnya begini contohnya, seperti wakaf gitu ya. Kita mensedekahkan kitab misalnya ya. Ini Pak Agus juga kebanyakan kan dikasih ya. Dikasih sama hamba-hamba Allah. Kemudian Pak Agus baca, pelajari, jadi ilmu. Nah, orang yang menjariahkannya itu, ketika jariahnya itu diamalkan oleh Pak Agus, maka orang yang meninggal dunia itu mendapat jatah investasi ke sana. Subhanallah, luar biasa kan? Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat untuk manusia banyak, dirinya baru bisa dibawa ke akhirat. Orangnya sudah meninggal dunia, sudah wafat, tetapi hasil karyanya diamalkan oleh orang lain, maka ilmu itu mengalir investasi pahalanya ke alam barzah, ke alam kubur, ke almarhum. Nih, ke almarhum ngalir pahalanya. Subhanallah kan. Misalnya Pak Agus punya murid nih, murid itu pintar. Pak Agus memberikan saham ya ke murid yang pintar itu, seperti insya Allah ya Irfan Amali ya, seorang intelektual, di mana dulu ngaji alif-alifannya sama Pak Agus. Sekarang ilmu jauh meninggalkan Pak Agus, ya, jauh sekali. Atau guru SD, dari dulu ngajar kelas 3 SD, tapi si SD itu udah naik sampai ke perguruan tinggi, sampai sarjana, sampai jadi profesor, jamnya jadi kiai. Ilmunya jauh meninggalkan guru SD kelas 3 itu. Ketika si karya-karya murid yang berhasil itu ya diamalkan, dan si guru itu sudah meninggal dunia, kita kebagian jatah investasi. Subhanallah ya. Makanya kita semangat full ya untuk bersedekah, untuk menyampaikan ilmu ya. Seperti Pak Agus sekarang menyampaikan ilmu nih. Mungkin bagi sebagian orang itu ada channel Pak Agus plat itu yang dijelas Pak Agus udah sering karena dia bahas ya oleh ustadz-ustadz lain. Tapi ada 1-2 orang yang kebetulan menyimak ceramah singkat Pak Agus ini, terinspirasi, terus beramal soleh. Siapa tahu Pak Agus kebagian kan. Yang ketiga adalah awaladin solihin yadulahu, yaitu anak yang soleh, tanda kutip anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Orang tuanya udah wafat meninggal dunia, anaknya soleh terus berdoa, Allahumma fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara ya. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku ya. Dan kasih sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana engkau sebagaimana orang tuaku menyayangi aku ketika kecil. Indah banget, puitis sekali doa yang dicontohkan Rasulullah itu. Dan doa itu sampai ke alam barzah. Para penonton sekalian, subhanallah ya. Nah, oleh karena itu kita cukupkan saja sampai di sini dulu ya. Nanti dilanjutkan lagi karena durasinya kita batasi hanya maksimal 15 menit saja. Semoga bermanfaat. Allahu ya'udzu bi aidina ila ma fi khairul islam wal muslimin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.